Indonesia, TNI Prima untuk Indonesia maju. Hadirin sekalian, sesaat lagi akan kita saksikan bersama rangkaian persembahan yang spektakuler dari pilot-pilot TNI Angkatan Laut. Terlihat dari sebelah kanan atas podium. Inilah dia, Aero Formation Raja Wali Laut. Pertama-tama, rekan kami dari Board Zero Seven Dr. Arif Surya dan rekan kami Navy Triple Four, Letda Laut Edwin Krista Kurniawan, selaku narator Raja Wali Laut High akan memandu jalannya demonstrasi udara kebanggaan pengembangan TNI Angkatan Laut. Mengawali acara pada pagi hari ini, hadirin sekalian, dapat kita saksikan bersama formasi dengan 6 pesawat udara, 5 unit pesawat Bonanza J36 dan 1 unit pesawat J5X Baron akan bergerak dari arah kiri kita. Pesawat latih Bonanza J36 dan J5X Baron tergabung dalam unsur Skuadron Udara 200 bus penerbang sebagai pesawat latih terbang TNI Angkatan Laut. Gerakan manuver selanjutnya terpimpin membentuk formasi ikan pari yang merupakan wujud dari setiap operasi penugasan yang sangat mumpuni. Dapat kita saksikan bersama melintas dari arah kiri atas podium. Kita sambut Stingray Formation di Protokol Raja Wali Laut High. Kami ucapkan selamat datang kepada Bapak RI 2, Wakil Presiden Bapak Mahfud MD. Raja Wali Laut High, keep applause for Arjun Formation. Mana? Mana sih aku nggak kelihatan. Mana saja lah ya. Mana sih kamu? Mana saya nggak bisa. Itu dikirim aja. Hadirin sekalian, persembahan Raja
Wali Laut Flight selanjutnya akan memeriahkan gelaran awal demonstrasi udara pada pagi hari ini. Semangat gimana sih? Kalau gue demennya semangat. Dapat kita saksikan bersama di Videotron. Raja Wali Laut Flight bersiap untuk menyusun formasi selanjutnya. Akan melintas di hadapan hadirin sekalian dalam susunan Aero Formation, memberikan persembahan yang terakhir kepada hadirin sekalian. Terdengar deru suara engine pesawat Bonanza J3 dan J5X Bearer yang akan bersiap membentuk Aero Formation dan akan melintas di hadapan kita semua. Terbentuknya Raja Wali Laut Flight ini diawali dengan kebanggaan yang begitu besar dari Raja Wali penerbangan TNI Angkatan Laut untuk menampilkan persembahan yang indah di momen yang berbahagia ini. Dan inilah dia persembahan manuver terakhir kami yang akan menghiasi langit Indonesia yang cerah ini. Dan karena salam hormat dan bangga dari kami. Bombar! Bombar! Berbahagia. Sesaat lagi akan kita ikuti jalannya upacara Kesatuan Republik Indonesia. Penerjunan membentuk formasi online menunjukkan kedisiplinan dan kecermatan saat infiltrasi ke daerah sasaran menggunakan beberapa teknik, antara lain HAHO atau High Altitude High Opening, digunakan untuk menerjunkan personel di ketinggian antara 15.000 dan 35.000 kaki atau 4.600 dan 10.700 meter saat pesawat tidak dapat terbang di atas langit musuh tanpa menimbulkan ancaman bagi para penerjun. Selain itu, terjun payung HAHO juga digunakan dalam penyisipan rahasia personel militer, umumnya pasukan operasi khusus ke wilayah musuh dan dalam keadaan di mana sifat rahasia. Baik dapat hadirin saksikan, tepat di langit monumen nasional, para peterjun sudah membentuk formasi one line yang menunjukkan kesulitan dan kesempatan saat infiltrasi ke daerah sasaran dan bersiap untuk melaksanakan pendaratan. Kita sambut peterjun pertama kita bersiap untuk melaksanakan pendaratan. Datang dari sebelah kiri podium, kita sambut bersama break, war, and pertama kita. Sejenak kita layangkan pandangan ke layar Videotron. Nampak dari atas perairan Jakarta, kita saksikan pasukan khusus TNI Angkatan Laut yang akan melaksanakan misi infiltrasi udara dengan teknik Static Commander dari pesawat NASA TNI Angkatan Laut yang dilakukan pada ketinggian rendah 1.300 sampai dengan 1.500 kaki
pada batas cakrawala untuk menghindari jangkauan radar Ground Control Receptor (GCI) musuh. Perlu kita ketahui bersama pada penerjunan hari ini, adapun jenis parasut yang digunakan oleh penerjun TNI Trimatra adalah parasut taktikal dengan 290 square feet, memiliki warna merah muda dengan konfigurasi warna abu-abu. Hal tersebut merupakan salah satu bentuk kamuflase agar mengurangi pantulan cahaya matahari saat parasut digunakan, sehingga menambah nilai taktis pada saat melaksanakan infiltrasi di medan operasi. Yang terdiri dari parasut AA-300, merupakan salah satu parasut taktikal buatan Aero Aviation yang memiliki luas 300 square feet yang dapat menahan beban hingga 145 kg. Dan juga ada M9 Tactical Parachute yang tentunya merupakan buatan dari Aerodyne yang didesain khusus untuk misi-misi taktis dengan luas 290 square feet dengan kemampuan menahan beban hingga 136 kg. Demonstrasi penerjunan yang kita saksikan saat ini merupakan operasi mobilitas udara, di mana operasi tersebut bertujuan untuk memindahkan personil atau material dengan cara didaratkan maupun diterjunkan. Selain itu, penerjunan tempur merupakan salah satu cara yang dapat digunakan sebagai media infiltrasi di medan operasi sebenarnya, seperti operasi khusus yang dilaksanakan oleh Komando Pasukan Khusus, antara lain operasi pengintaian khusus, pembebasan sandra. Perebutan cepat adalah operasi-operasi yang memerlukan media infiltrasi bernilai cepat dan senyap. Selanjutnya, operasi KDOL yang dilaksanakan oleh Denpamdu Taikam yang merupakan satuan khusus di bawah jajaran Brigade Linut yang bertugas menentukan dropping zone bagi pasukan kawan di medan operasi. Penerjunan rifle juga merupakan salah satu media infiltrasi yang menjadi kemampuan tim dapur atau pengendali tempur komando pasukan gerak cepat TNI Angkatan Udara yang memiliki tugas untuk melaksanakan infiltrasi di garis belakang mandala operasi guna melaksanakan pencarian dropping zone, landing zone, extraction zone bagi pasukan yang akan melaksanakan operasi OP3U. Dan selain itu, tim dapur juga memiliki kemampuan untuk melaksanakan GPAC atau Ground Power Air Controller guna melaksanakan CAS atau Close Air Support. Ada juga terjun rifle yang digunakan pada operasi yang dilaksanakan oleh TNI Angkatan Laut, antara lain operasi praserbuan amfibi oleh pasukan Taitis Marinir yang meliputi pendaratan khusus untuk mendukung operasi amfibi, dilanjutkan dengan operasi pendaratan amfibi serta penyelesaian sasaran. Operasi TBSS, Visit Board Search Station, yaitu operasi yang memerlukan media infiltrasi yang senyap dan cepat untuk melaksanakan tindakan pendekatan, penggeledahan, penyergapan dan pemeriksaan, serta pembebasan sandera di atas kapal, sehingga rifle merupakan salah satu media infiltrasi yang dapat digunakan. Hadirin sekalian, kondisi angin di ketinggian 1000 feet mencapai 12 knot, ditambah dengan obstacle gedung tinggi menjadi tantangan tersendiri bagi para penerjun gabungan TNI Trimatra. Namun para penerjun tetap menampilkan aksi yang membanggakan dengan semangat yang pantang menyerah. Dalam sebuah misi khusus, rilis kontainer dalam terjun bebas militer menjadi salah satu elemen penting dalam keberhasilan operasi. Misi tersebut biasanya melibatkan operasi rahasia atau penyusupan ke wilayah musuh, di mana pasukan logistik senjata ataupun peralatan vital harus mencapai pasukan tanpa terdeteksi. Keberhasilan rilis kontainer ini tidak dapat tergantung dalam perhitungan teknis yang presisi, tetapi juga pada faktor cuaca, medan, dan kemampuan tim untuk berkoordinasi dalam situasi yang serba cepat dan penuh tekanan. Proses ini memastikan bahwa pasukan dapat bergerak secara ringan dan cepat, sementara semua kebutuhan operasional tiba di tempat yang tepat tanpa terdeteksi oleh musuh. Hadirin yang berbahagia, saat ini terlihat di atas kita para penerjun run ketiga yang telah exit dari pintu pesawat
dan mengembang dengan sempurna. Run ketiga merupakan run terakhir dari demonstrasi penerjunan hari ini. Penerjun skydive melaksanakan exit dari ketinggian 8.000 feet above the sea level atau sekitar 2,5 km di atas permukaan laut, yang selanjutnya akan melayang di langit Monumen Nasional. Hadirin yang berbahagia, tampak di atas langit Monumen Nasional, parasut penerjun skydive telah mengembang dengan sempurna. Hadirin yang berbahagia, perlu kita ketahui bersama, para peterjun TNI juga memiliki berbagai macam prestasi kejuaraan olahraga. Salah satunya di bidang terjun payung atau skydive, baik dalam ranah nasional maupun internasional, dalam berbagai cabang antara lain ketepatan mendarat atau accuracy landing, kerjasama di udara, formation skydiving, indoor skydive, dan hal ini menunjukkan bahwa peterjun-peterjun andalan Tentara Nasional Indonesia selain mampu berperang, juga mampu mengharumkan nama baik Indonesia di ajang olahraga, baik nasional maupun internasional. Perlu kami informasikan kepada seluruh hadirin sekalian, dengan kondisi angin yang saat ini cukup kencang dan diharapkan dengan landing zone yang memiliki cukup banyak obstacle, sehingga menjadi tantangan bagi prajurit-prajurit Tentara Nasional Indonesia yang sedang melaksanakan penerjunan. Layaknya tugas prajurit TNI yang siap ditugaskan dimanapun dan kapanpun dalam menjaga kedaulatan nasional Republik Indonesia. Baik, dapat kita saksikan satu persatu peterjun Tentara Nasional Indonesia telah berhasil mendarat dengan sempurna tepat berada di landing zone. Dan tentunya pada penampilan pamungkas di penerjunan hari ini, kita akan menyaksikan 5 peterjun membawa bendera besar yang melambangkan semangat dan kebanggaan Tentara Nasional Indonesia sebagai angkatan perang yang prima. Oh, dek, ke atas deh. Oh, bagus. Jangan bisa. Oh, di atas banget tuh bendera Indonesia. Bendera Indonesia. Nampak di hadapan hadirin sekalian, bendera TNI Angkatan Laut dengan sesanti Jales Pepa Jaya Mahe, yang berarti tinggi di laut Cinta Jaya, menunjukkan ketangguhan dan kecakapan TNI Angkatan Laut sebagai garda terdepan untuk menjaga kedaulatan negara kesatuan Republik Indonesia melalui Laut Nusantara. Sesaat lagi bendera TNI Angkatan Laut Jales Pepa Jaya Mahe akan touchdown di hadapan hadirin sekalian. Berikan tepuk tangan yang meriah. Menyusur bendera TNI Angkatan Udara dengan sesanti Swabwana Paksa, sayap tanah air pelindung Nusantara yang bertekad akan selalu melindungi Angkatan Darat dengan sesanti Kartika Eka Bakti, yang berarti burung yang gagah perkasa tanpa tanding menjunjung cita-cita yang tinggi, yang bermakna TNI Angkatan Darat yang kuat senantiasa menjunjung cita-cita yang tinggi, yaitu keluhuran nusa dan bangsa serta keprajuritan sejati. Kita layangkan pandangan kita dari sebelah kiri podium. Mari kita sambut bendera TNI Angkatan Darat Kartika Eka Bakti. Bapak Ibu serta hadirin sekalian, selanjutnya kita akan bersama-sama menyambut hadirnya bendera Markas Besar Tentara Nasional Indonesia dengan sesanti Tridharma Eka Karma, merupakan sebuah kebulatan tekad untuk menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah NKRI, serta melindungi segenap bangsa. Dan kita sambut dengan tepuk tangan yang paling meriah.
disusul dengan bendera sang merah putih yang melambangkan sebuah kehormatan yang harus terus berkibar. Hadirin yang kami hormati, berikan tepuk tangan yang meriah untuk seluruh peterjun Tentara Nasional Indonesia. Mari kita arahkan pandangan ke sisi kiri dan kanan panggung. Muncul 809 prajurit Tentara Nasional Indonesia akan melaksanakan demonstrasi dan pengaplikasian bela diri taktik. Dalam perkelahian 1 lawan 5 menggunakan tangan kosong maupun dengan senjata tajam. Bela diri ini diperintahkan oleh Bapak Panglima Tentara Nasional Indonesia, Bapak Jenderal TNI Agus Subianto SEMS. Prajurit TNI melakukan pemilihan di tempat terpisah, sekalipun lawan membawa senjata. Para prajurit Tentara Nasional Indonesia dengan tangan kosong mampu membela diri. Beri aplaus yang meriah kepada prajurit Tentara Nasional Indonesia. Hadirin sekalian, selanjutnya melintas dari sebelah kiri kita, prajurit Tentara Nasional Indonesia yang menggunakan mobil berusaha membantu rekannya. Namun terjadi kembali gangguan dari orang yang tidak dikenal. Masih dari sisi kiri panggung, prajurit Tentara Nasional Indonesia sedang mengaplikasikan operasi Sandi Yuda. Prajurit-prajurit ini terlatih menggunakan benda yang melekat di badannya. Beralih ke sisi kanan panggung, kita disuguhi perkelahian pisau. Para prajurit ini dibekali kemampuan menggunakan senjata tajam yang hanya digunakan ketika menghadapi para kombatan. Yang mulia kepada prajurit Tentara Nasional Indonesia. Kami bukan prajurit yang hebat, Tetapi kami prajurit yang terlatih. TNI Prima, Dan siap-siap untuk menyaksikan momen epic dan semangat yang luar biasa. Marilah kita saksikan bersama demonstrasi tactical drone pada operasi pengamanan VVIP Republik Indonesia. Akan kita saksikan rangkaian VVIP yang sedang melaksanakan perjalanan terlihat akan menghadapi gangguan penghadapan oleh sekelompok musuh yang cukup kuat. Selanjutnya alihkan pandangan ke atas. 2 unit drone copter bergerak aktif di atas ketinggian melaksanakan tugas surveillance untuk memantau area yang luas secara real time. Pertempuran dimulai. Kemudian 1 unit drone HWDS mengejar dan akan mengikat tembakan terhadap personel musuh. Tak hanya itu, 1 unit drone kamikaze yang mengeluarkan smoke berwarna biru akan melakukan dropping bom terhadap mobil musuh. Mari kita saksikan. Dan bom telah diledakkan. Selanjutnya, alihkan pandangan ke mobil maut. Drone kamikaze terbang dan meluncur dengan sangat lincah, mengejar musuh dan siap menciptakan peledakan yang sangat dahsyat. Saksikanlah bagaimana drone ini mampu mengejar, bermanuver, dan mengikuti musuh dengan presisi yang luar biasa. Dapat kita alihkan pandangan ke kanan dan ke kiri. Armada drone musuh mulai terlihat akan memberikan ancaman. Selanjutnya, alihkan pandangan ke mobil maut. Personel pengamanan bertindak dengan cepat untuk menghalau ancaman. Dalam upaya ini, menggunakan senjata anti-drone buatan PT Pindad yang dirancang khusus untuk menghadapi dan menghancurkan drone musuh yang akan menyerang. Dan keterampilan tinggi, tim pengamanan berhasil melumpuhkan drone. Dalam
situasi kritis ini, tim pengamanan bergerak ke depan, membantu melaksanakan pembersihan di sektor kiri dan kanan untuk memastikan bahwa musuh telah dilumpuhkan. Sementara itu, operator drone copter melakukan analisis cepat dan memastikan bahwa rute aman dari segala potensi resiko. Selanjutnya, tim drone memberikan lampu berwarna hijau kepada rangkaian VVIP untuk melanjutkan perjalanan. Bogor, terima calon penumpang dari kami. Jupiter di Indonesia, terima penumpang. Di pagi acara ini, perkenalkan saya Super 7 akan memandu dan mengajak seluruh hadirin sekalian untuk menikmati pendidikan yang indah dan menyenangkan dari Jupiter. Tentunya dalam rangka memeriahkan hari ulang tahun ke-79 Tentara Nasional Indonesia. Hadirin yang berbahagia datang dari atas podium yang pesawat berkumpul akan melakukan manuver yang menyebarkan. Persiapan, prepare, kita ketutaan yang mulia. Selanjutnya akan datang dari arah kiri dan kanan kita bersama. Resiko akan melakukan swing head human manuver untuk cadangan persiapan manuver head of pass dengan jarak yang sangat dekat. Sekali lagi Indonesia, terima penumpang yang mulia untuk swing head human manuver. Dan besok dari sebuah kru dan jalan bersama diurutai dengan Jupiter with selanjutnya, Meksiko akan dilakukan perjalanan bersama dengan bagaimana dan ketinggian bersama. Selagi Indonesia penumpang mulia untuk Meksiko. Sekali lagi, baru kita dengan sensasi terbang yang menyenangkan. Selanjutnya, kita akan berpengalaman ke belakang venue. 4 pesawat yang tergabung dalam formasi utama akan berjalan satu. Pertama adalah untuk dan marilah kita sambut bersama dengan Jupiter selanjutnya, maka kita alihkan pandangan ke kanan podium. Di tempat eksis yang tergabung dalam Meksiko akan melaksanakan dua pesawat yang ekstrim dan berbeda. Di depan akan terbang secara terbalik, di mana Jupiter terbang tepat berada di bawahnya. Kendati kekencangan tinggi, Jupiter mampu mengatasi seluruh masalah yang ada sebagai bentuk profesional penerbang TNI Angkatan Udara. Dari anak-anak podium, Indonesia melakukan itulah dia. Selanjutnya, masih dari arah kanan podium, 4 pesawat akan melakukan latihan yang tidak dan pelaksana. Jupiter Force akan berputar dari 3 pesawat di depannya. Indonesia, terimalah kalian yang indah with selanjutnya,
manuver cinta. Manuver ini sebagai bentuk rasa cinta dan terima kasih kepada seluruh warga masyarakat Indonesia atas doa dan dukungannya kepada tentara nasional Indonesia. Sekarang kita tepuk tangan dia untuk berjuang. Atas setiap hari kita dan bercinta seluruh masyarakat Indonesia. Indonesia telah diberikan salam cinta dari John Sugito. Terima kasih kepada dua bangsa dan salam kita. Maju! Yang terdapat yang pemerintah dapat kita berbuat adalah konstitusi berguna dari departemen evaluasi berguna sebagai pasukan pembawa panci band Sri Darma Eka Karma Kartika Eka Karma Jalan Eka Jayaman dan Buana Kanta yang merupakan lambang kesatuan sebagai simbol kejayaan kebersamaan dan kekuatan tentara nasional Indonesia. Dengan jumlah 55 ekor kuda, dengan komposisi pasukan yang terdiri dari prajurit kavaleri kuda dan tentara Pusaka TNI Angkatan Darat. Ternak pendidikan yang berpendidikan dan bertarungan pendidikan dengan tingkatan berkembang dan berkembang ada di angkatan lain kita jalan terus kita berkembang di angkatan lain kita berjangka Rakyat Taruna Pendidikan akan memberikan penghormatan kepada Presiden Republik Indonesia. Dengan pensiun membanggakan baik di dalam negeri maupun di luar negeri.
Taruna Akademi TNI berjiwa kesatria dengan tiasa tangguh dan prajurit untuk mewujudkan TNI yang profesional, tangguh dan modern. Hadirin yang kami hormati, adapun kesatuan terpilih pada pagi hari ini berada di bawah satu komando Komandan terpilih Marsikal Muda TNI Muhammad Berkun, lulusan Akademi Angkatan Udara tahun 1996 dan sehari-hari bekerja sebagai Panglima Komando Operasi Angkatan Udara. Menuju kemudian Brigade 1 upacara gabungan dalam gabungan dari 3 NTC Ingatan, NTC 1 gabungan polisi militer TNI, kepolisian militer gabungan tugas pokok dan Panglima TNI dalam melaksanakan kebijakan yang menggunakan fungsi polisi militer guna mendukung pelaksanaan tugas pokok Tentara Nasional Indonesia. Kemudian, Eksekutif Taruna Akademi TNI yang terpilih dari Taruna Akademi Militer, Taruna Akademi Angkatan Laut, Taruna Akademi Angkatan Udara, Taruna Akademi TNI adalah pencetak pemimpin TNI di masa mendatang sebagai generasi penerus garda terdepan penjaga kedaulatan bangsa Indonesia. Perintah selanjutnya, Eksekutif Gabungan Wanita TNI yang terdiri dari Korps Wanita TNI Angkatan Darat, Korps Wanita TNI Angkatan Laut, dan Korps Wanita TNI Angkatan Udara. Serikandi TNI merupakan prajurit yang handal, siap mendukung terwujudnya pertahanan yang tangguh untuk Indonesia maju. Namun yang berubah lagi, menyusul kemudian adalah Brigade 2 Upacara TNI Angkatan Darat, Kartika Eka Bakti, gagah perkasa tanpa takut, menjunjung cita-cita tinggi. Brigade 2 Upacara adalah gabungan dari 3 SSC Upacara, yaitu SSC 1 Kopassus. Kopassus merupakan bagian dari Komando Utama Tempur yang dimiliki oleh TNI Angkatan Darat. Kopassus juga memiliki satuan penanggulangan teror, yaitu Satuan 81 Kopassus yang sangat krusial peran dan eksistensinya, baik di dalam negeri maupun dunia internasional.
SSY-2 Kostrat. Kostrat bertugas untuk membina kesiapan operasional atas segenap jajaran komando dan menyelenggarakan operasi pertahanan keamanan tingkat strategis dengan kebijakan Panglima TNI. Kita saksikan pula SSY-2 Kostrat menampilkan formasi bentuk data TNI sebagai bentuk kebanggaan dan penghormatan Satuan Kostrat sebagai bagian dari Tentara Nasional Indonesia. Menyusul kemudian SSY-3 Batalion Mekanis. Batalion Mekanis merupakan pasukan infanteri yang termekanisasi yang dibekali dengan pengangkut personel lapis baja atau kendaraan tempur infanteri sebagai kendaraan pengangkut personel untuk tempur. Mati apa ini punya lagi. Jangan kayak gila. Hadirin, melihat di hadapan kita bersama dan sesaat lagi akan memberikan penghormatan kepada Presiden Republik Indonesia adalah Brigade 3 Upacara TNI Angkatan Laut Jalasena Jaya Mati, Distrik Laut Ita Jaya. Menjadi prajurit Jalasena adalah panggilan jiwa untuk mengabdi kepada bangsa dan negara. Brigade 3 Upacara adalah gabungan dari 3 SSY Upacara, terdiri dari SSY 1 Suarmada RI, merupakan komando utama operasi yang bertugas menyelenggarakan operasi pertahanan matra laut sesuai kebijakan Panglima TNI. Melintas selanjutnya SSY-2 Olin Lamo yang mempunyai tugas pokok membina kemampuan sistem angkatan laut militer, membina posisi angkatan laut nasional untuk kepentingan pertahanan negara, baik yang bersifat administratif maupun taktik strategis, serta melaksanakan bantuan angkatan laut dalam rangka menunjang pembangunan nasional. Selanjutnya, SSY-3 Korps Marinir, Bawahan Bumi Indonesia, Korps Marinir TNI Angkatan Laut, merupakan salah satu alat pertahanan matra laut yang bertugas menggelar operasi amfibi dalam rangka proyeksi kekuatan ke darat lewat laut, operasi pertahanan pantai di benua strategis, serta operasi tempur lainnya, sesuai dengan kebijakan Panglima TNI. Penyusul Brigade 3 Upacara adalah Brigade 4 Upacara TNI Angkatan Udara Buana Papua. Brigade 4 Upacara adalah gabungan dari 3 SSY Upacara, terdiri dari SSY 1 Aircrew, merupakan alat pesawat yang mengoperasikan pesawat TNI Angkatan Udara yang terdiri dari pesawat tempur, pesawat angkut, dan helikopter di skuadron udara TNI Angkatan Udara yang tersebar di seluruh Indonesia. Selanjutnya, SSY-2 Kopasgat merupakan pasukan khusus yang dimiliki TNI Angkatan Udara. Tugas dan tanggung jawab Kopasgat sama dengan pasukan tempur lainnya, yaitu Satuan Tempur Negara. Kopasgat memiliki 4 kemampuan, terdiri dari kemampuan khas matra udara, kemampuan pertahanan udara, pertempuran darat, dan kemampuan pertahanan operasi perebutan dan pengoperasian bangsawan udara. Menyusul kemudian SSY-3 Gabungan Tua Buana Papua adalah semboyan dari TNI Angkatan Udara yang berarti sayap tanah air. Pasukan ini bertugas untuk melaksanakan dukungan operasi udara
di pangkalan-pangkalan TNI Angkatan Udara di seluruh Indonesia. Hadirin yang kami hormati, yang menurut pasukan dapat memberikan penghormatan kepada Presiden Republik Indonesia adalah Brigade 5 Upacara Komponen Cadangan. Brigade 5 Upacara adalah gabungan dari 3 SSC Upacara terdiri dari SSC 1 Komponen Cadangan TNI Angkatan Darat, SSC 2 Komponen Cadangan TNI Angkatan Laut, dan SSC 3 Komponen Cadangan TNI Angkatan Udara. Komponen cadangan merupakan pasukan cadangan militer Indonesia yang berkedudukan langsung di bawah Markas Besar Tentara Nasional Indonesia dan Kementerian Pertahanan Republik Indonesia. Komponen cadangan berfungsi untuk menambah kekuatan pengganda dan berfungsi melangsungkan komponen utama melalui mobilisasi. Lalu akan kita saksikan bersama defile alutsista TNI kebanggaan kita yang turut memeriahkan upacara dalam rangka peringatan ke-79 Hari Tentara Nasional Indonesia. Alutsista merupakan sarana pendukung bagi prajurit TNI dalam melaksanakan tugas di medan tempur. Mengawali defile material tempur TNI adalah Brigade Drone Tentara Nasional Indonesia yang dengan teknologi modern dan canggih untuk mendukung tugas pokok TNI baik dalam operasi militer perang maupun operasi militer serang-serang. Di antaranya drone geospasial, drone yang dilengkapi dengan kamera dan sensor jangkau sehingga mampu menghasilkan gambar dan data yang akurat. Drone Google, drone yang dilengkapi dengan berbagai sensor seperti infrared, radar, dan penginderaan jauh untuk mendeteksi gerakan atau aktivitas dan dapat beroperasi sekalipun dalam kondisi cuaca yang turun. Bentuknya drone combat taktis merupakan drone bersenjata yang dapat digunakan untuk melakukan serangan yang sangat presisi, dilaksanakan terhadap target sasaran tertentu. Selanjutnya, drone angkut logistik merupakan drone yang dapat mengirimkan barang dengan cepat, terutama daerah yang sulit dijangkau melalui jalur darat. Dengan keunggulan teknologi yang dimiliki drone Tentara Nasional Indonesia, maka kita dapat mengintegrasikan ke dalam strategi, taktik, dan prosedur operasional untuk mendukung tugas pokok Tentara Nasional Indonesia.
Sementara itu, melintas drone dari TNI Angkatan Udara. Drone CHK yang terbuat dari udara seperti satu dan hingga Rusia lintas Papua di hadapan Adi Kalian. Selanjutnya akan melintas welcome kita adalah Madral khusus polisi militer gabungan dan Paspampres yang terdiri dari 5 unit kendaraan motor kawal Jognes yang diawal oleh Brigadi Wanita Bestara Nasional Indonesia. Kendaraan ini digunakan untuk pengawalan VIP Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia. Selanjutnya, 15 unit motor kawal polisi militer yang terdiri dari gabungan Wanita Tentara Nasional Indonesia. Disusul berikutnya 30 unit motor kawal dari Kepolisian Republik Indonesia yang diawali Polisi Wanita Republik Indonesia. Menyusul di belakangnya 15 unit motor kawal dari Pusat Polisi Militer TNI Angkatan Darat, Pusat Polisi Militer TNI Angkatan Laut, dan Pusat Polisi Militer TNI Angkatan Udara. Berikutnya 3 unit mobil listrik Hemi milik Paspampres. Selanjutnya 2 mobil kawal dari Pusat Polisi Militer TNI. Selanjutnya 2 unit mobil forensik milik TNI Angkatan Darat. Menyusul di belakangnya mobil RC TNI Angkatan Laut dan mobil RC TNI Angkatan Udara. Berikutnya 4 unit kendaraan tahanan Pusat Polisi Militer TNI dan melintas berikutnya 4 unit kendaraan kuda Pusat Polisi Militer TNI. Selanjutnya melintas di hadapan kita bersama sebagai Madral Temu Pusat Misi Pemeliharaan Perdamaian Tentara Nasional Indonesia yang terdiri dari 2 unit kendaraan lapis baja Renault Serta. Berikutnya 2 unit Panzer Anoa merupakan produksi industri pertahanan dalam negeri PT Pindad Buatan Anak Bangsa. Selanjutnya 6 unit kendaraan lapis baja Bushmaster. Hadirin yang kami hormati, melalui tribune alutsista TNI Angkatan Darat, menilai selatan kita, kendaraan motor listrik diberi 10 unit atas sebagai kendaraan taktis pasukan khusus. Menyusul di barisan berikutnya, kendaraan Jakarta, SOTS, URS, dan unit Dinas Saga. Selanjutnya, Perahu, kapal motor cepat yang satu ditarik dengan kendaraan PJD. Kelompok komando pasukan khusus Anoa yang komando Asun Karya Anak Bangsa PT Pindad. Serta di barisan terakhir kita saksikan bersama 3 unit P2 Tiger. Melihat kelengkapan kita bersama 5 unit P2 Assault Vehicle. Disusul berikutnya kelompok kendaraan tempur lapis baja terdiri dari Anoa APC, Anoa Ambulans, Anoa Komando, Anoa Recovery, dan Anoa Mortar. Hadir dengan sistem peluncur mortar yang terintegrasi. Pada barisan berikutnya adalah Panzer Pandur, merupakan salah satu alutsista terbaru milik TNI Angkatan Darat. Panzer Pandur merupakan produksi industri pertahanan dalam negeri PT Pindad, digunakan oleh satuan infanteri di jajaran Kostrat, termasuk pada kelompok Fire Support Brigade dan dapat dilengkapi berbagai senjata.
pada barisan berikutnya kita akan menyaksikan gerakan kendaraan tempur kavaleri. Hadir di hadapan kita bersama kelompok Panzer V150 kendaraan tempur lapis baja dengan kemampuan daya tembak yang dahsyat. Selain terintegrasi dengan teknologi Panzer V150 telah dilengkapi dengan senjata anti-bom, melindas bersama Panzer Badak 8 dalam negeri. Selanjutnya, 8 unit tank Harimau merupakan tank ringan generasi baru hasil kerjasama antara PT Pindad Indonesia dan Turki. Didesain untuk operasi tempur bergerak cepat. Tank Harimau dilengkapi dengan sistem persenjataan dan proteksi canggih, serta mampu menghadapi berbagai kondisi medan tempur. Berikutnya, melintas di hadapan kita bersama 6 unit tank Scorpion. Disusul berikutnya 1 unit tank Marder, 1 unit tank Armored Recovery Vehicle, dan 1 unit tank Armored Engineer Vehicle. Hadirin yang berbahagia, marilah kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk tank Leopard 2 RI, tank tempur utama andalan kavaleri divisi infanteri 1 Kostrat, dengan daya tembak yang dahsyat, proteksi maksimal, serta mobilitas tinggi. Tank Leopard 2 RI siap untuk menghadapi berbagai ancaman di medan tempur modern. Selanjutnya, dimulai oleh juga dari jajaran Satuan Armet Kostrat. Dimulai diawali dengan Unibus dan Red Komodo. Bersiap melintas berikutnya 6 unit meriam 155 mm Caesar. Meriam ini terkenal akan akurat dan daya tembaknya yang luar biasa. Disusul berikutnya Alutsista Astros, merupakan sistem roket multi peluncur yang menjadi andalan dalam skenario tempur modern. Disusul barisan berikutnya terdapat 2 unit meriam 155 mm GS. Kelompok berikutnya dari Satuan Arhanud TNI Angkatan Darat, melintas di hadapan kita Alutsista MMO dan MMO. Kendaraan ini dilengkapi dengan sistem pengendal rudal kasar. Berikutnya, bersiap melintas di hadapan kita sistem rudal Mistral. Terdapat unit Atlas dan multi-purpose combat vehicle yang ditempatkan di platform rantis khusus dengan jarak tembak mencapai 7 km.
Selanjutnya, melintas unit CM-200 dan NCT, merupakan radar bergerak milik Arawandu. Melintas bersama 1 unit penjernih air, 1 unit Bekon Nubita, dan 1 unit Lidik Nubita. Disusul berikutnya, Tiger Exaka melintas bersama dengan 1 unit entry amphibious Tonton, 1 unit Treva, dan 1 unit Down Tracking. Sudah saksikan bersama kelompok alutsista perhubungan yang sedang perputaran angkatan darat diawali dengan darah, Sahabat, SAP, OC, dan unit Jabar Hima. Disusul dengan unit ambulans dan kendaraan logistik. Bersiap melintas unit kelompok kesehatan militer, unit kendaraan sanitari, dan unit kendaraan dapur lapangan. Ditutup dengan 1 unit RHID, 2 unit jet, dan 1 unit Flambot. Berikan tepuk tangan yang meriah untuk rangkaian Alutsista TNI Angkatan Darat. Hadirin yang berbahagia, sesaat lagi akan kita saksikan defile alutsista TNI Angkatan Laut, merupakan gabungan dari kekuatan sistem senjata armada terpadu yang terdiri dari kekuatan pasukan KRI, pesawat udara, marinir, dan Bangkala. Mengawali defile material tempur TNI Angkatan Laut adalah material tempur dari Detasmen Jalamantara dan Sintai Para Amfibi yang terdiri dari 1 unit kendaraan Patrapa. Menyusul berikutnya 8 unit atap Everett Heito. Berikutnya 2 unit CLSP di antara 3 unit atap. Berikutnya dari sebelah kanan 2 unit PVC dan 3 unit ring adalah kapal motor cepat dengan pecahan dan tenaga mesin yang tinggi. Menyusul berikutnya 1 unit kendaraan Kinex, 2 unit IUD atau Explosive Advanced Disposal, dan 2 unit kendaraan Liberty Charger yang merupakan kendaraan untuk merecovery para penyelam. Selanjutnya adalah material tempur yang dimiliki Satuan Kopaska. Melintas jarawan kita, kendaraan taktis yang dimiliki Komando Pasukan Kata. Menyusul di belakangnya kendaraan tempur bawah laut yang merupakan alat integrasi yang digunakan oleh Komando Pasukan Kata. Selanjutnya 2 unit motor berusaha 7 dan 1 unit Seirinja. Berikutnya, kami undang hadirin sekalian untuk melakukan pandangan ke arah layar senjata. Kapal KRI Cakra 4.1 dari Satuan Kapal Selam awal terlibat dari unsur-unsur TNI Angkatan Laut. Tuan Kota meminta jabatan kita bersama alutsista direspek Kavaleri Korps Marinir yang terdiri dari 3 unit rampur BTR 4, rampur BTR 4 sangat mendukung kapasitas pasukan Banten, dan 2 unit kapal K-61 merupakan kendaraan pengangkut artileri. Selanjutnya 15 unit kendaraan tempur tank CMP-3S merupakan kendaraan amfibi berlapis kaca yang diperkuat namun kaliber 100 mm. Selanjutnya melaksanakan penembakan kapal perang Republik Indonesia yang diproduksi oleh industri pertahanan dalam negeri PT PAL Indonesia, yaitu KRI Raden Edi Martajinata. Berikutnya helikopter AS-565 Panther dari Buktemerbal melaksanakan tes ND dari gelagat heli KRI Bengkono 357. Selanjutnya akan melintas ke hadapan kita bersama 11 unit kendaraan tempur amfibi BTR 50 PS merupakan kendaraan angkut personel berlapis baja. Selanjutnya KRI Sultan Hasanuddin sebentar lagi akan melaksanakan portrait vertical replacement dengan helikopter AS-565 Panther dari Buktemerbal.
dalam rangka pengiriman bantuan logistik barang dan personil untuk memperpanjang durasi ketahanan operasi di laut. Selanjutnya, melintas di hadapan kita bersama 7 unit kendaraan tempur LPD 7A1 merupakan kendaraan angkut personil berlapis baja yang mampu beroperasi di darat dan di laut. Kita lihat kembali ke layar videotron KRI Bung Karno melaksanakan penembakan disusul KRI kelas Partu akan melaksanakan penembakan RBU 6000 dalam rangka pelaksanaan peperangan anti kapal selam. Berikan tepuk tangan yang meriah. Selanjutnya melintas di hadapan kita bersama 4 unit transporter yang mengangkut 1 unit tank BLD 3F, 1 unit LVT 7A1, 1 unit tank PT 76 dan 1 unit DVT. Hadirin yang berbahagia, menyusul berikutnya adalah alutsista milik Resimen Artillery Corps Marinir yang terdiri dari 2 unit roket MLRS 902 yang menghabis 3 unit roket MLRS Wampir. Roket MLRS Wampir mampu menembak dengan jarak 40 km. KRI Banda Aceh membawa tulisan berbanner terima kasih Bapak Presiden Republik Indonesia serta KRI Wahyudi Sudiran Sodo menampilkan banner bertuliskan TNI Prima, Jalus Hepa, Jaya Naik. Selanjutnya melintas di hadapan kita bersama 4 unit howitzer 105 mm. Dan sebagai penutup, KRI Alugoro 405 dari Satuan Kapal Selam adalah kapal selam terbaru yang dibuat oleh industri pertahanan dalam negeri kerjasama PT PAL Indonesia dengan DSNO Korea Selatan. Sekali lagi berikan tepuk tangan yang meriah untuk rangkaian melintas dari TNI Angkatan Laut. Hadirin yang berbahagia, menyusul berikutnya adalah alutsista milik Resimen Bantuan Tempur Korps Marinir yang terdiri dari 2 unit kendaraan Huger, 2 unit kendaraan Digital Direction Finder 550 dan 1 unit Komo. Digital Direction Finder 550 merupakan kendaraan komunikasi dan elektronika. Berikutnya 5 unit kendaraan taktis komando. Menyusul di belakangnya 2 unit kendaraan IM Raja dan 2 unit MCC. Selanjutnya akan melintas di hadapan kita 2 unit kendaraan saja, 1 unit kendaraan rem kimia tur lapangan. Dan menutup alutsista Resimen Bantuan Tempur Korps Marinir adalah 5 unit kendaraan rumah sakit lapangan mendukung kesehatan pada saat latihan operasi penanggulangan bencana dan lain-lain. Baik, sambil kita saksikan manuver alutsista di darat, hadirin yang berbahagia, dapat kita layangkan pandangan sejenak di sebelah kanan podium bersiap melintas Nusantara Flight yang terdiri dari 1 helikopter S-77M Tarakai, Skadron Udara 8 dan 1 helikopter MIS-332 Super Puma, Skadron Udara 6 TNI Angkatan Udara, 2 helikopter MI-17 TNI Angkatan Darat, serta 2 helikopter IS-Ballistic Panther TNI Angkatan Laut yang mengibarkan bendera merah putih berukuran raksasa dan bersiap melintas dari sebelah kanan atas podium. Melintas di hadapan kita bersama Ransus MIT Ares Akala digunakan 490 Kopasgat dan senjata meriam Orlikot Station sebagai garda pamungkas andalan Arhanud Kopasgat. Dilanjutkan dengan bendera Mabes TNI dan disusul oleh flight helikopter di belakangnya. Helikopter dari Trimatra yang terdiri dari 3 elemen, yaitu elemen pertama adalah Colibri Flight, disusul elemen kedua Army Class dari TNI Angkatan Darat dan juga Nissan Harapan. Dapat kita saksikan bersama 1 unit Ransus Defender Janda Gajah Tora, 1 unit Ransus dekontaminasi bahan Nipita, dan 2 unit Ransus serbu FPC Turangga dengan kontrol persenjataan otomatis. Berikutnya 2 unit Ransus Cimok, 1 unit Orlikon Maintenance dan M3TS Gala Tarangga sebagai kendaraan posko
komando mobile dalam mendukung operasi Bebas. Sementara itu melintas elemen kedua, helikopter TNI Angkatan Darat. Inilah dia, Army One. Dan juga flight pada selanjutnya, elemen ketiga di elemen helikopter pada hari ini, yaitu adalah Garuda Flight. Melintas berikutnya, Transus Lestana Defect digunakan dalam mendukung misi Gulf Air Support oleh Joint Terminal Attack Controller Komando Pasukan Gerak Cepat. Hadirin sekalian, saat ini akan kita saksikan flypass oleh 3 unit helikopter AS-365 Steger milik TNI Angkatan Laut. Kita sambut Navy Flight! Dan juga flight di belakangnya menjajar K1 dan C2 I Tentara Nasional Indonesia. Catat! Di barisan terakhir, Transus P6 atak Bayu Petra, Transus Bobcat dan P6 atak Misail Launcher sebagai platform penggelaran Bapak Rudal Arhamid, Komando Pasukan Gerak Cepat. Baik hadirin yang berbahagia, dapat kita layangkan pandangan dari sebelah kanan atas podium. Bersiap menyusul flight selanjutnya, melintas dengan penuh gagah berani. Flight yang telah membentuk formasi 20 pesawat. Kita nantikan bersama. Here we go. Hadirin dan hadirin yang kami hormati, sesaat lagi akan kita keluarkan kita bersama Alutsista baru dari Kementerian Pertahanan Republik Indonesia yang merupakan alutsista produksi industri pertahanan dalam negeri buatan anak bangsa. Pengarang dari material Kementerian Pertahanan Republik Indonesia, harga Pajari adalah 200 unit motor listrik. Hadirin yang berbahagia, kita saksikan selain pesawat angkut taktis di belakangnya dengan program cendrawasih Hal yang terdiri dari pesawat Pirantu dan Orban dan utilitas Tentara Nasional Indonesia yang telah membentuk formasi 11 pesawat dan bersiap melintas tepat di hadapan hadirin sekalian. Selanjutnya akan melintas di hadapan kita bersama hasil dari buah karya anak bangsa yang tentunya sangat membanggakan bangsa Indonesia. Mari kita saksikan bersama 250 unit kendaraan taktis Hal. Kendaraan ini merupakan produksi PT Tugas Industri Pertahanan Dalam Negeri buatan anak bangsa. Beri aplaus yang meriah. Dan kita sambut juga, ini dia cendrawasih hadirin dan tamu undangan yang berbahagia, 250 unit kendaraan taktis Hal masuk melintas di hadapan kita bersama. Selain kendaraan taktis Hal, ada beberapa alutsista buatan dalam negeri yang telah diproduksi PT Tugas. Bersiap melintas selanjutnya dari arah kanan podium, Unicorn Fight yang akan melintas dengan gagah perkasa. Formasi ini terdiri dari 11 pesawat T-130 Hercules TNI Angkatan Udara dari Skadron Udara 33, 32, dan 31. Sebagai leader, pesawat A1330 Skadron Udara 33 di Udara 5, Lanut Hanes Hasanuddin Makassar. Inilah dia, Unicorn Flight! Hadirin yang berbahagia, masih melintas di hadapan kita kendaraan taktis Hal merupakan produksi dalam negeri. Hal sendiri dapat melintas di segala tempat dan bisa digunakan untuk kebutuhan operasional maupun taktis, dan dapat dilengkapi dengan senapan mesin SN3A1 yang mampu mengeluarkan amunisi sehingga 700 butir per menit, dan juga dapat dilengkapi sistem anti-drone buatan Indonesia. Hal terdiri dari 3 varian, antara lain tangki, jelajah, dan komando. Tampak dari pesawat melintas dari kanan podium pesawat angkut berat TNI Angkatan Udara dengan pulsa Sensor Flight yang terdiri dari 1 pesawat T-130 Hercules yang saat ini merupakan satu-satunya pesawat yang mampu melaksanakan air refueling di Indonesia dengan dikawal oleh 2 pesawat tempur Angkatan Udara Hawk 100-200
ditawari oleh putra terbaik bangsa. Dan kita sambut, inilah dia, Tempur Flight! Hadirin yang berbahagia, menyusul baik di belakangnya akan melintas 5 pesawat IMB Triwakor Super Tucano dengan callsign Tucano Prime yang akan melintas dari sebelah kanan podium. Kita nantikan bersama. Inilah dia, Tucano Prime with information. Untuk rute selanjutnya dengan kota Tucano Prime yang terdiri dari 2 pesawat Falcon yang merupakan pesawat jet VVIP dan 4 pesawat Boeing 737 yang memperkuat Skadron Udara 17 dan Skadron Udara 5. Pesawat Falcon memiliki keunggulan mampu melakukan pendaratan pada landasan kecil yang pendek yang dilengkapi dengan konsol penerbangan secara digital untuk mempermudah beban kerja pilot serta memiliki kemampuan untuk melakukan penerbangan yang tinggi. Bersiap melintas dari kanan podium, kita sambut Kencana Flight! Hadirin yang berbahagia, telah terdengar suara gemuruh dari flight selanjutnya. Formasi pesawat tempur F-16 Fighting Falcon DVCI Golden Eagle Longhawk 100-200 seri Angkatan Udara yang memperkuat Skadron Udara 3, Skadron Udara 16, Skadron Udara 15, Skadron Udara 1 dan Skadron Udara 12 dengan callsign Fighter Flight yang telah membentuk 19 formasi pesawat tempur dengan konfigurasi 2 elemen. Datang dari sebelah kanan podium, aunan yang pertama, Dragon and Eagle Pair. Here we go. Dan melintas flight elemen selanjutnya, elemen 2, Dragon and Enterprise. Here we go. Datang dari sebelah kanan podium, beri tepuk tangan yang meriah untuk pesawat tempur TNI Angkatan Udara. Hadirin yang berbahagia, sebelum masuki demonstrasi udara selanjutnya, disimulasikan terdapat 1 pesawat tempur target yang diterapkan oleh pesawat tempur Sukhoi Su-37 TNI Angkatan Udara. Dapat kita saksikan arah pergerakan di belakang dan pada kesempatan siang hari ini akan kita tampilkan dan kita saksikan aerobatik manuver atau pertempuran di udara oleh pesawat tempur Tentara Nasional Indonesia. Dengan hal ini dapat bergerak dengan daya G yang besar serta mengeluarkan gas sebagai bentuk inisiasi awal untuk mengejar rudal pesawat target. Dapat kita saksikan bersama sobat flight terpisah dari formasi awal dan mendorong satu sama lain untuk menghancurkan pesawat target ke dalam pertempuran 1 lawan 1 jarak dekat dengan raungan dan gemuruh mesin dari pesawat tempur TNI Angkatan Udara. Ini dia. Hadirin yang berbahagia, dapat kita saksikan dari sebelah kanan podium dapat bantuan dari simbol atau lingkup pertempuran untuk melaksanakan observasi
dan mencari Field of Opportunity yang dikenal sebagai Static Fighter yang bertugas mencari kesempatan menembak dan membantu pesawat kawan. Dapat dilakukan sekarang dari yang koordinat nasional. Tampak pesawat target yang masih mencoba menghindar dari kejaran pesawat F-16 Fighting Falcon mencoba melaksanakan manuver untuk membebaskan diri dari turbo atau lingkap pertempuran dengan menggunakan flare. Pesawat target mencoba mengincar missile yang ditembakkan oleh pesawat Overcom. Dapat kita saksikan di depan podium kompas-kompas masyarakat manuver high Sidara dengan high Sidara yang tertukar dan berhasil kembali keadaan. Saat ini pesawat target menjadi berada di depan kompas. Saat ini berjalan teracak sedangkan pesawat ini F-16 akan aktifkan sistem senjata Total and Luar Pisah. Obat-obatan Fox-2 pesawat target berhasil dilumpuhkan. Mission accomplished. Return to Hobbies to the post for obat-obatan. Hadirin yang berbahagia, belum usai detak jantung kita berdegup kencang setelah menyaksikan Air Combat Maneuver atau manuver pertarungan di udara oleh komando Tentara Nasional Indonesia. Ketinggian 1000 kaki di atas Landing Jakarta dengan jalur nasional Indonesia. Hadirin yang kami hormati akan melintas dari belakang podium. Terimalah salam bangga dari kami, prajurit Tata Marga, pengawal Dirgantara, datang dari belakang podium menantikan bersama. Hari kita berbahagia secara sedang bersama manuver kita dari belakang podium oleh Jakarta. Setelah bersama aturan dan kemeriahan pada suasana siang hari ini. Hari kita berbahagia akan berikan diharapkan kita bersama 250 unit kendaraan angkut baru membuat ketahanan hidup Indonesia dan ini menggunakan tahun 2009 Tentara Nasional Indonesia. Kita akan pada posisi berikutnya. Bapak, beberapa kendaraan komunitas antaranya adalah motor seru, kemudian motor klasik. Kemudian berikutnya adalah kendaraan Vespa dan komunitas Vespa Indonesia. Hari kita berbahagia kita lakukan bersama sesaat saja akan ada manuver high speed oleh pengelola kemudian dari angkatan udara dan akan
belakang podium kita nantikan bersama. Inilah dia Foxo Drive sejak tempat dengan manuver and Super. Kita sambut bersama hari ini yang berbahagia dan seluruh masyarakat Indonesia. Inilah dia Foxo. Untuk Indonesia maju. Masih ada pemesanan. Mana? Di sebelah mana? Kita tolong dari sebelah kanan dan kiri yang masih berada di panggung, kita tidak akan memulai acara lagi kalau panggung belum clear. Terima kasih. Anak laki makan sana ditunggu anaknya Ananda Febriani di belakang panggung.
Jalan Deoko pakai baju pink, di belakang panggung. Kenji tahun, kliennya bernama Arif, di belakang panggung. Jiwo tahu, dicari gubernur dari ayah Arif di belakang panggung. Merdeka, posisi sekarang di Rancis Kopassus. Tetesnya hilang bernama untuk yang tadi nama-namanya disebut samping tenda kehormatan. Alesya Gamgetet 5 tahun, baju hitam, celana lepis biru. Musra Fatimah Gamgetet, baju hitam. Yuli baju hitam, celana biru. Ditunggu, semua ditunggu. Ibu Anindita Restu ditunggu di belakang panggung. Diva Salsa Bila Nasution dari Bekasi ditunggu di belakang panggung.